Apa yang dimaksud mati jahiliyah? Apakah maksudnya mati dalam kondisi kafir atau tidak? Bukan. Ada ayat, ada hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Ya, man mata wa laisa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyatan. Bukan maitatan, ya. Imam An-Nawawi menekankan aspek mitatan, bukan maitatan. Man mata, siapa orang yang mati. Walaysa fi unuqihi bai'ah, tidak ada ikatan bai'at di kuduknya. Mata mitatan jahiliyatan, maka dia matinya mati jahiliyah. Apa maknanya kafir? Bukan. Imam An-Nawawi rahimahullah menyatakan mitatan adalah haliyatul maut wa hayatuhu. Keadaan matinya seperti keadaan mati ketika Islam tidak berlaku. Nah, tidak ada ikatan baiat di kuduknya, maknanya tidak ada khalifah di zaman itu. Tidak ada penguasa kaum muslimin. Kalau tidak ada penguasa kaum muslimin, maka hukum-hukum Islam tidak berlaku di zaman itu. Kalau umpamanya dia dibunuh, nggak bisa mengqisas. Kalau umpamanya dia dibunuhnya secara zalim, tidak bisa menuntut haknya seperti yang berlaku di zaman Islam. Maka hadis ini menyatakan orang yang mati dalam keadaan tidak ada khalifah, tidak ada baiat kepada khalifah, maka masa tersebut adalah masa di mana seorang yang terbunuh tidak bisa menuntut haknya. Itu maknanya. Adapun orang itu ketika matinya muslim, ya tetap muslim, tidak kafir. Jadi vonis mata mitatan jahiliyah bukan vonis kepada person, tapi menggambarkan kondisi tidak diberlakukannya hukum Islam di zaman itu. Bukan berarti kafir orangnya, ya. Seringkali hadis itu dijadikan hujah oleh orang-orang yang kelompok yang mau membaiat orang lain. Kamu sudah baiat belum? Belum, kalau mati jahiliyah. Ini hadisnya sahih. Betul, hadisnya sahih. Tapi maknanya, ya, kalau umpamanya saya mati nanti jahiliyah, kafir, murtad, bukan Islam. Ke siapa ya saya harus baiat? Ke imam saya, yuk. Akhirnya baiat. 10% dari uang jajan kamu masuk ke imam. Itu kayak begitu tuh. Imam yang kayak begitu tuh nggak harus usaha. Dari anak buah yang berbaiat itu 10-20% masuk tuh. Dianya sendiri hardolin. Jadi yang kayak gitu ujung-ujungnya duit, ya. Yang dimaksud baiat adalah baiat kepada yang layak dibaiat. Itu siapa? Pemimpin kaum muslimin. Kalau ada khalifah, kalau nggak ada raja di negeri tempat kita hidup. Makanya Imam At-Tabari dalam kitab At-Tarikh ada menyusun satu bab yang disebut dengan bab Zamanul Mamalik, zaman para raja. Jadi saat kekhalifahan tidak ada, muncul kerajaan-kerajaan Islam. Satu sama lain tidak berhubungan walaupun sama-sama Islam. Itu negara, ini negara, dan memiliki otoritas tersendiri, kebijakan tersendiri. Seperti sekarang ada Saudi, ada Brunei, dua negara Islam, tapi ada kaitan nggak? Nggak ada. Kerjasama mungkin ada, ya. Baiat rakyatnya adalah kepada rajanya masing-masing. Seperti itulah, ya. Baiatnya kepada rajanya masing-masing. Adapun berbaiat kepada orang yang bukan haknya untuk dibaiat, maka itulah baiat yang bid'ah. Bukan berpahala tapi diazab karena memiliki keyakinan bid'ah dan pelaksanaan yang bid'ah. Setiap orang, setiap ustaz, setiap imam ya punya anak buah baiat ke saya, ya. Itu ada lagi baiat. Ada banyak imam tuh, imam-imam kecil. Padahal sodorkan ayat, sodorkan hadis, ya. Idza buyi'a li khalifataini faqtulu akhira minhuma. Kalau ada dua orang dibaiat, bunuh salah satunya tuh. Ini ada berapa puluh coba, ya? Ada berapa puluh, ya? Itu baiat-baiat yang bid'ah. Mereka tidak layak menerima baiat manusia, ya. Yang layak dibaiat adalah penguasa muslim yang mampu memberikan perlindungan kepada warga yang berbaiat kepadanya.